Tema khotbah kita di minggu ini, judul selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas pertolongan dan pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel, mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel merasakan tekanan dari Tuhan. Bangsa Israel melihat sendiri betapa besar kuasa Tuhan yang ditunjukkan melalui 10 tulah yang diturunkan atas bangsa Israel. Hal ini membuat mereka untuk melangkah pergi, meninggalkan tempat mereka diperbudak, menuju suatu tempat yang mereka belum tahu persis, kecuali cerita dari nenek moyang mereka. Bangsa Israel saat ini pergi ke Mesir mempercayakan nasib mereka dalam pimpinan Musa yang kelihatan dan tentunya di kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats perikop kita bercerita tentang bangsa Israel sedang mengalami persoalan yang sangat pelik karena mereka berhadapan dengan laut berau dan di belakang mereka ada pasukan Firaun yang datang mengejar. Mereka tidak hanya menjadi persoalan di belakang Musa, yaitu masa lalu mereka saat diperbudak di Mesir. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, bangsa Israel menjadi takut. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Apakah rencana Tuhan nyata dalam kehidupan mereka? Ya, sebab semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dengan respon Tuhan terhadap Musa pada ayat 15, kita mungkin dapat menduga bahwa di hadapan Tuhan tampaknya Musa menyuarakan suara sebuah perasaan pesimis. Walaupun sebelumnya di hadapan bangsa Israel ia terlihat sangat beriman, Musa juga tidak mengerti mengapa Tuhan menempatkan mereka dalam situasi yang demikian. Allah memerintahkan Musa untuk melakukan serangkaian tindakan untuk membela tanah di mana bangsa Israel akan lewat. Laut berau supaya Israel dapat berjalan di tengah-tengahnya. Di sini Allah sendiri menjelaskan bahwa ia mempunyai tujuan dalam tindakan itu, yakni orang Mesir, termasuk Firaun tentunya. Lalu ayat 21 sampai ayat 31. Bagian ini menjadi satu contoh dari kuasa dahsyat Allah atas alam semesta. Ia membelah lautan dan membuka jalan melaluinya. Tanda yang dipakai untuk mengawali mujizat ini adalah uluran tangan Musa ke atas laut, yang menandakan bahwa mujizat diperbuat Allah sebagai jawaban atas doa Musa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel menyeberang laut berau dan berhasil mencapai daratan sebelah sisi seberang. Orang Israel berjalan di tempat kering dan di tengah-tengah laut berau dengan tiang awan, yakni kemuliaan Tuhan menjadi bahkan di belakang mereka, sedang di kiri dan kanan air itu sebagai tembok agar orang Mesir tidak menyeberang mereka dari sisi sayap. Tidak cukup hanya mengalami kuasa Allah yang begitu besar yang membuat bangsa Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut. Allah menunjukkan kuasanya dengan memusnahkan pasukan Firaun di depan bangsa Israel. Orang Israel melihat orang Mesir terhantar di pantai laut. Ini menandakan pemeliharaan Allah tentu mengaturnya demikian.
Mujizat tersebut ternyata sangat mempengaruhi orang Israel. Kini menjadi malu dan ketidakpercayaan dan sungguh-sungguh mereka. Mujizat yang telah Allah kerjakan bagi mereka melalui kepimpinan Musa telah mengikat mereka untuk mengenal Allah dan taat kepadanya. Mujizat ini menguatkan iman mereka akan janji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop pembacaan kita sangat jelas bahwa Allah memberikan mujizat kepada Israel supaya Israel menyadari bahwa kuasa Allah begitu nyata dalam seluruh kehidupannya. Hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Ada beberapa hal yang menarik dari mujizat besar yang dilakukan Tuhan yang dapat direnungkan. Yang pertama, bahwa Tuhan itu selalu ada. Tema kita. Walaupun bangsa Israel sendiri mungkin seringkali lupa bahwa penyataan Tuhan ada di seputar diri mereka. Mereka berteriak ketakutan dan khawatir sehingga mereka lupa bahwa tiang awan dan tiang api yang ajaib itu selalu ada dekat mereka. Kondisi bangsa Israel juga seringkali kita alami dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun sebenarnya Tuhan selalu ada. Dan Dia dekat dengan diri kita. Jangan biarkan ketakutan membuat kita lupa bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cara itu menolong bangsa Israel keluar dari masalah mereka. Dengan cara itu pula Tuhan mengajar dan menumbuhkan iman percaya pada bangsa Israel. Demikian juga Tuhan punya cara mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Yang terpenting, kita tetap berserah dan mau belajar dari setiap persoalan yang dihadapi, agar semakin hari semakin iman percaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan bangsa Israel, mujizat yang mereka rasakan juga seringkali alami dalam kehidupan kita umat Tuhan. Di antara kita semua pasti kita punya persoalan. Pasti kita punya masalah yang setiap orang bergumul tentang persoalannya itu. Saya saja punya pergumulan. Sakit yang sederita dari tahun 2017 itu juga menguatkan iman kita. Bapak Ibu juga demikian. Kita semua punya pergumulan. Tidak ada yang tidak. Atau ada yang bisa bilang bahwa saya tidak punya pergumulan. Saya pikir tidak ada. Kita semua punya pergumulan. Tapi firman Tuhan di hari ini mengajar kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan begitu nyata dan selalu akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Firman ini mengingatkan kita juga untuk terus bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sebab persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti membuka jalan, memberikan jalan keluarnya. Kita jangan bersungut-sungut. Sama juga seperti pelayanan kita. Pendeta, majelis jemaat, unsur-unsur, kalau belum melayani, sudah bersungut-sungut. Aduh, kenapa begini? Kenapa begini? Jangan. Karena berkat Tuhan akan Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Saya percaya itu. Bapak Ibu, saya punya pergumulan sakit penyakit sekarang ini. Tapi saya percaya
yang saya tabur hari ini, anak saya akan menuai itu. Makanya saya bilang untuk anak-anak, jangan bergaul sembarangan. Kalau mama sudah seperti ini, jangan kalian. Itu berlaku dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mujizat Tuhan kepada bangsa Israel lewat laut Teberau juga mengingat kita untuk betapa besarnya kuasa dan kebesaran kasih Allah bagi kita sekalian. Amin.